Teori konstruktivisme oleh kelompok 5. Beranggotakan Dini Inaya Zandra. Nama saya Reski Awalia. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizka. Saya Andi Satul Katrifa. Perkenalkan, nama saya Ella Ervina. Nama saya Fani Masyura. Apa sih teori konstruktivisme itu? Konstruktivisme adalah sebuah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Menurut konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, tidak bersifat statis, tapi bersifat dinamis. Tergantung individu yang melihat dari mengonstruksikannya. Dalam hubungan dengan konstruktivisme, terdapat dua belajar yang dikaji dalam perkembangan oleh Jean Piaget Vygotsky. 1. Teori belajar konstruktivisme Jean Piaget. Piaget yang terkenal sebagai konstruktivis pertama menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut konstruktivisme adalah sebagai fasilitator dan moderator. Sebagai mengonstruksi, sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah sebagai berikut, yaitu 1. Skemata, yang kedua yaitu asimilasi, yang ketiga yaitu akomodasi, yang keempat yaitu keseimbangan. 2. Teori belajar konstruktivisme Vygotsky, di mana Ratumaran mengemukakan bahwa karya Vygotsky didasarkan pada dua ide utama, yaitu pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Kedua, perkembangan bergantung pada sistem isyarat, mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, perkembangan kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan sistem-sistem ini untuk menyelesaikan proses-proses berpikir diri sendiri. Bagian B. Konsep dasar konstruktivisme. 1. Siswa sebagai individu yang unik. 2. Self-regulate learner, pembelajar yang dapat mengelola diri sendiri. 3. Tanggung jawab pembelajaran. 4. Motivasi pembelajaran. 5. Peran guru sebagai fasilitator. 6. Kolaborasi antar pembelajar. 7. Proses top-down atau proses dari atas ke bawah. C. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. 2. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. 3. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. 4. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. 5. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Nah, di dalam teori konstruktivisme ini, kita akan membahas tentang metode inquiry. Apa itu metode inquiry? Metode inquiry yang dalam bahasa Inggris inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Asnovak pada tahun 1964, penelitian adalah suatu tindakan yang memerlukan usaha atau upaya dari manusia untuk menjelaskan suatu masalah yang ingin diketahui atau diselidiki. Pembelajaran inquiry memerlukan lingkungan kelas di mana siswa merasa bebas untuk berkarya
berpendapat, membuat kesimpulan, dan membuat dugaan-dugaan. Adapun langkah-langkah dalam metode inquiry yang pertama yaitu identifikasi dan klarifikasi persoalan. Kedua, membuat hipotesis. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, menganalisis data. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan. Bagian 3 yaitu kelebihan dan kekurangan inquiry. Jadi yang pertama yaitu terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran oleh siswa. Yang kedua, model pembelajaran inquiry meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah pada situasi-situasi baru dan berbeda yang mungkin mereka dapati pada saat lain atau bisa dibilang mendatang ya. Adapun kelemahan atau kekurangan model pembelajaran inquiry, yang pertama, permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Yang kedua, pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Yang ketiga, pada akhir suatu pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran inquiry, bisa saja setelah segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh siswa dan kelompoknya ternyata membuahkan hasil yang salah, keliru, kurang lengkap, atau bahkan kurang bagus.